Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Kendari bertakwa. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, iman dan kesehatan sehingga pada hari ini kita berjumpa dalam acara Syiar Kendari Bertakwa. Acara ini dapat disaksikan melalui TV digital antena UHF channel 30 serta melalui streaming media sosial Sultra TV. Dan alhamdulillah, Syiar Kendari Bertakwa bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, Badan Kontak Majelis Taklim Kota Kendari, Dewan Masjid Indonesia Kota Kendari. Alhamdulillah, di tempat ini kita sudah bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari yang insya Allah akan menjadi narasumber kita, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Ubaid. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, kemudian di tengah-tengah kita juga di studio ada perwakilan dari Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Sulawesi Tenggara yang alhamdulillah cantik-cantik dan bajunya yang seragam. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara hari ini tidak bisa membersamai kita, tetapi pengurus dan anggotanya alhamdulillah ada di tengah-tengah kita semua. Baik pemirsa, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Norma Hasan sebagai tilawah dan Ibu Erlian Yulia sebagai sari tilawah. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran yang surah Nahl ayat 96 dan 97. Baik pemirsa, nantikan kami setelah yang satu ini. Syiar Kendari Bertakwa, Insyaallah. Syiar Kendari Bertakwa, Insyaallah. Terima kasih masih bersama kami Syiar Kendari Bertakwa. Di acara ini insya Allah kita akan mendengarkan kajian yang insya Allah akan diisi oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Obaid. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari yang akan mengangkat tema berjudul Menyikapi Kehidupan Dunia Agar Tidak Terjerumus Dalam Kesesatan. Kepada Bapak kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu Majelis Taklim Provinsi Tenggara, pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita semua senantiasa dikaruniai nikmat kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan insya Allah senantiasa istiqomah dengan hidayah Allah. Lebih bersyukur lagi karena Allah masih memberikan atau mengkaruniakan kehidupan kepada kita, dan Allah tetap menjadikan kita sebagai makhluknya yang paripurna, yang sempurna. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dan bentuk kesempurnaan yang Allah karuniakan kepada kita bukan hanya sekedar jasadi kita, bukan sekedar diri kita yang terdiri dari jasmani dan rohani, tapi juga Allah mengkaruniakan kita dengan
segala fasilitas yang menjadi nikmat atau kelengkapan kehidupan kita di muka bumi ini. Ibu-ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa demikian kehidupan kita yang terus berubah menuju kepada perkembangan, bukan hanya perkembangan di bidang pengetahuan saja, tapi juga perkembangan di bidang sosial budaya, perkembangan di bidang politik, ekonomi. Yang tidak kalah pentingnya adalah perkembangan kebutuhan kita. Dengan berbagai kebutuhan yang kita hadapi ini menyebabkan terjadinya perubahan perilaku kita, perubahan sikap kita dalam memanfaatkan alam ciptaan Allah dan segala bentuk perubahan-perubahan yang terjadi di alam Allah ini. Bagi kita hamba Allah yang beriman, sesungguhnya kehidupan ini adalah nikmat yang untuk disyukuri, bukan untuk dikufuri. Sebagaimana juga kematian bagi hamba Allah yang beriman itu juga nikmat yang untuk disyukuri. Firman Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa mengkufuri dengan kehidupan yang serba lengkap dengan fasilitas Allah ini, lalu dari kehidupan itu kalian semua dimatikan dan akan dihidupkan kembali, lalu kembalilah kepada Allah. Semua itu adalah nikmat untuk disyukuri, bukan untuk dikufuri. Dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah dalam kehidupan inilah sehingga kita ingin selalu istiqomah dengan hidayah Allah itu. Salah satu doa kita yang selalu minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan palingkan hatiku setelah Engkau memberi hidayah untukku. Jadi hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah, dan kita selalu pengen istiqomah konsisten dengan hidayah itu, sehingga kita minta kepada Allah jangan sampai berpaling dari hidayah itu. Dengan hidayah inilah yang membimbing kita untuk mensikapi kehidupan ini. Dunia sangat mempesona, Bu. Dunia bisa membuai kita, karena memang fasilitas dunia yang Allah siapkan untuk kita adalah cerminan akhirat. Surga yang ada di dunia inilah sesungguhnya cerminan kecil dari surga di akhirat kelak. Makanya ada firman sabda Rasulullah yang mengatakan ad-dunya mataun ilal akhirah. Dunia ini adalah jembatan, dunia ini adalah cerminan untuk kehidupan di akhirat. Tapi kita tidak boleh serta-merta mengharapkan bahwa kita bisa bahagia di akhirat tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat itu. Makanya disebut juga oleh Rasulullah ad-dunya majro'ah. Dunia ini adalah tempat menanam. Ya, dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam yang buahnya nanti akan dipetik di akhirat. In ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Siapa yang menanam sebuah kebaikan, maka dia pula yang akan memetik kebaikannya di hari kemudian nanti. Sebaliknya, siapa yang menanam sebuah keburukan, sebuah kejahatan, sebuah kedurhakaan, maka dia juga yang akan merasakan bagaimana ganjaran atau siksa yang Allah siapkan untuknya.
Nah, supaya kita tidak salah dalam menyikapi kehidupan ini, agar kita tidak terjerumus dalam kehidupan dunia ini, maka tadi Ibu Qori'ah kita membacakan surat An-Nahl ayat 96-97. Fa insyaallah bimbingan dari dua ayat ini paling tidak ada 3 cara kita untuk mensikapi kehidupan ini. Yang pertama tadi disampaikan, ma indakum yang faddu wa ma indallah bakin. Apa yang ada di genggaman kita, apa yang ada pada diri kita, dia akan pergi meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dia. Artinya apapun yang ada pada diri kita akan terlepas dengan kita. Sebaliknya, ma indallah bakin. Apapun yang kita tunaikan untuk dan karena Allah, itulah yang bakin, itulah yang kekal. Itulah yang akan tetap menemani kita dalam kehidupan ini. Apa yang ada pada diri kita tidak kekal, apalagi yang ada di luar diri kita. Kekayaan kita, kedudukan kita, fasilitas kita, rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, segala bentuk perhiasan yang kita miliki, bahkan keluarga yang kita miliki, semua akan berpisah dengan kita. Bahkan apa yang ada pada diri kita sendiri, Bu, kulit yang kita jaga halus mulus ini, ya, ketika sudah usia berlanjut, maaf, dia tidak kekal menjadi kendur. Rambut yang hitam bergelombang, satu persatu uban mulai bertabur. Telinga mata yang tajam mulai kabur. Jalan kita pun antara maju dan mundur. Ini semua mengisyaratkan bahwa yang ada pada diri kita saja tidak kekal, apalagi yang ada di luar diri kita. Pada kata Rasulullah, wa akhbib in sita fa kaifa sita fa innaka mafarikuh. Silahkan dalam kehidupan di dunia ini, kalau kita ingin mencintai segala sesuatu, silahkan. Bagaimana cara mencintainya? Silahkan. Mau mencintai harta, mau mencintai tahta, mau mencintai popularitas, mau mencintai keluarga, mau mencintai pasangan hidup, silahkan, kata Rasulullah. Tapi ingat, setiap yang kita cintai antara dua, kalau bukan dia yang meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan dia. Kemudian selanjutnya ayat tadi menyampaikan kepada kita, falanajziyannal ladzina sabaru ajrum bi ahsani ma kanu ya'malu. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang berlebih, yang berlipat-lipat kepada siapa? Kepada mereka yang sabar. Sabar terhadap apa? Sabar terhadap ujian-ujian Allah. Jadi sikap yang kedua yang kita bangun, bahwa hidup di dunia ini adalah ujian. Jadi yang pertama tadi, semua yang ada pada diri kita tidak kekal, tidak abadi. Dan yang kedua, hidup ini adalah ujian. Apakah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dua-duanya adalah ujian. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 177 disampaikan, wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i. Sabarlah kalian terhadap sesuatu yang menyusahkan maupun sesuatu yang membahagiakan. Seolah-olah hidup ini hanya 2S saja, Bu. Susah, senang. Sesusah-susahnya orang susah pernah senang. Sesenang-senangnya orang senang pernah susah. Masya Allah. Nah, dalam menyikapi 2S ini juga butuh 2S saja. Ketika kita susah, kita sabar. Ketika senang, kita syukur. Sikapi 2S dengan 2S. Nah, jaminan dari
Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang sabar, innallaha ma'as sabirin, Allah akan beserta dengannya. Orang-orang yang sabar akan diangkat kemuliaannya. Jadi ujian Allah kita hadapi dengan sabar dan syukur. Ibu-ibu, sekali lagi, apapun yang ada pada diri kita ini adalah ujian Allah. Cuma ada yang namanya ujian individu, ada yang ujian sosial, termasuk ujian keumatan. Bu, keluarga kita ibadahnya kurang bagus, ingatku anfusakum wa ahlikum nara. Tapi begitu melihat lingkungan kita, ada masjid tapi nggak ada penghuninya, nggak ada kegiatannya, itu ujian juga, Bu. Namanya ujian keumatan. Umat-umat kita perlu bimbingan. Kalau kita ingin menjadi kelompok yang terbaik, kuntum khaira ummah, maka ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf. Yuk ajak mereka untuk yang ma'ruf, untuk yang baik-baik, dalam rangka untuk lulus dari ujian keumatan. Ibu-ibu kita belum menjalankan syariat, ngaji juga belum bisa, ujian keumatan bagi kita semua. Bukan hanya ustaznya, bukan hanya kiainya, sesama muslim ya'dukum ba'dukum ba'do. Mesti adalah menolong sesama muslimah atau muslim itu. Kemudian yang ketiga, ayat berikutnya tadi, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun, ila akhir ayat. Cara mensikapi yang ketiga, hidup di dunia ini untuk berkarya, untuk beramal baik, agar generasi kita mengenang kita akan kebaikan-kebaikan kita, bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan kita, insya Allah menjadi jariah kita. Hidup ini, Bu, berakhir dengan cerita. Nabiullah Muhammad SAW sekarang tinggal cerita. Para sahabat-sahabat tinggal cerita. Ulama-ulama besar tinggal cerita. Tapi cerita tentang Rasulullah, cerita tentang sahabat, cerita tentang ulama menjadi tuntunan, menjadi panutan. Pertanyaannya, apakah ketika nanti kita meninggalkan dunia ini menjadi cerita yang bisa menjadi tuntunan, menjadi panutan? Atau jangan-jangan generasi kita malu menceritakan kita, menyebut nama kita, saya tidak mau karena perbuatan kita. Masya Allah. Innalillahi. Karena itu, yuk buat kita cerita yang baik, berharap bisa menanam pohon yang ketika generasi kita nanti memetik buahnya, dia ingat memetik buah ini karena ada orang tua kita yang menanam pohonnya. Masya Allah. Yuk kita berpikir mereka melakukan sebuah kebaikan karena mengingat, mengenang ini adalah warisan kebaikan dari orang tua kita. Inilah 3 cara kita menyikapi hidup berdasarkan amanah surat An-Nahl ayat 96-97 tadi. Yang pertama, sekali lagi, bahwa apa yang ada pada diri kita tidak kekal. Sebaliknya, apa yang kita lakukan untuk dan karena Allah itulah yang kekal, maka termotivasilah kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka investasi kita di sisi Allah nanti. Yang kedua, hidup ini adalah ujian. Karena dia merupakan ujian, kita semua bertekad untuk melulusi ujian-ujian Allah itu dengan 2 S, yaitu sabar dan syukur. Dan yang ketiga, bahwa hidup di dunia ini adalah untuk menanam kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita tanam bisa diwarisi generasi kita dan menjadi jariah untuk kita semua. Untuk pengantarnya seperti itu, saya kembalikan kepada pemandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menarik sekali Ustadz ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi Ustadz, setelah ini kita akan tanya jawab, diskusi. Iya. Jadi ibu-ibu yang tadi sudah menyimak, silahkan mempersiapkan pertanyaannya. Baik pemirsa Sultra TV, tetap bersama Syiar Kendari Bertakwa. Nantikan kami setelah yang satu ini. Syiar Kendari Bertakwa, Insya Allah. Syiar Kendari Bertakwa, Insya Allah. Terima kasih masih bersama Sultra TV di acara Syiar Kendari Bertakwa. Baik, kita sampai juga di acara diskusi. Ibu-ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sebelah kanan. Oh iya, Ibu silahkan. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali Pak Ustaz pencerahannya pada hari ini. Dan saya pribadi sangat tertarik ya. Yang menjadi ketertarikan saya menyangkut masalah kesabaran. Kita ketahui bahwa setiap hari kita senantiasa diuji yang namanya ujian kesabaran, baik itu dalam keluarga, dalam lingkungan kantor maupun di lingkungan luar lainnya. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana menurut Pak Ustaz cara kita menyikapi kesabaran dalam ujian yang kita alami di dunia ini? Ya, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita langsung jawab ya. Nanti setelah dijawab, saya kalau ada waktu saya lempar lagi kesempatan kepada audiens. Silakan Ustadz ya. Ujian-ujian yang Allah sampaikan kepada kita, pastikan banyak hikmah yang akan kita peroleh setelah kita bisa bersabar terhadap ujian yang berupa kedukaan dan sanggup bersyukur ketika kita menghadapi ujian yang berupa kesenangan. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan jiwa sabar itu, menyikapi ujian-ujian Allah dengan sabar itu? Maka banyak jalan menuju Roma katanya. Karena sabar itu tergantung juga pada kondisinya, kepada siapa dan dalam keadaan apa, lalu ujiannya berbentuk seperti apa. Tentu berbeda ketika ujian itu terjadi di keluarga, ujian itu terjadi di sosial kemasyarakatan kita, ujian itu terjadi pada diri sendiri. Ketika ujian itu terjadi pada diri sendiri, kita diperintahkan untuk melakukan muhasabah. Muhasabah itu artinya mengintrospeksi diri, menghitung-hitung atau mengevaluasi apa yang kita sudah lakukan. Jangan sampai yang kita lakukan itu melanggar kehendak Allah dan Rasulnya, sehingga Allah tegur kita. Maka terhadap
ujian seperti itu, sikap sabar kita mengantarkan kita pada bagaimana untuk tidak mengulangi sesuatu yang kita tunaikan yang tidak sesuai dengan tuntunan itu. Tapi kalau ujian itu di keluarga, kita sudah bimbing baik, kita sudah arahkan, bahkan kita sekolahkan ke sekolah yang sudah menurut kita akan membawa kepada sebuah kesolehan, lalu ternyata ada anak kita yang ternyata tidak soleh, maka cara menyikapinya, keluarga, ada lingkungan, lihat dulu lingkungan kita, jangan sampai bimbingan kita dikalahkan oleh pengaruh lingkungan kita. Termasuk media yang saat ini sedang puncak-puncaknya pada tingkat high teknologi, pada tingkat teknologi kelas tinggi. Di depan kita menunjukkan kepatuhan, tapi ketika masuk kamar, kunci kamar dengan fasilitas IT yang dimiliki, dengan fasilitas HP yang dipegang, maka anak kita boleh jadi terpengaruh oleh lingkungan media itu. Tapi boleh jadi justru anak kita, keluarga kita memang sengaja oleh Allah dijadikan sebagai ujian bagi kita untuk menguji kesabaran kita. Sanggupkah kita menghadapi ujian keluarga kita yang justru kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak kita? Iya. Contoh, Aisyah, istri Fir'aun. Justru dia masuk surganya karena sabarnya menghadapi Fir'aun yang dengan segala kekebalannya, ya, dengan segala pelanggarannya, bahkan mengikrarkan diri sebagai Tuhan. Tapi justru istri Fir'aun sanggup sabar menghadapi suasana seperti itu. Wa ja'alnakum ummatan liyakuna sabar, ila akhir ayat di dalam surat As-Sajdah itu, ya. Maka siapa yang menunjukkan kesabarannya, Allah akan angkat kemuliaannya. Lain lagi kalau kesabaran yang sifatnya sosial kemasyarakatannya, Bu, yang saya sebutkan ujian keumatan tadi, maka cara mensikapinya jangan berhenti untuk menyampaikan kebaikan, mensebarkan kebaikan, walaupun kadang-kadang kita merasa yang kita sampaikan ini kok nggak didengar, yang kita sampaikan atau yang kita dakwahkan ini kok nihil hasilnya. Yang Nabi Nuh saja, Nabi, anggota keluarganya diceramahi, dinasehati, ternyata anaknya sendiri si Kan'an tidak ikut apa yang menjadi misi bapaknya, istrinya juga demikian. Apalagi kita manusia biasa. Tapi kewajiban kita adalah untuk terus menyampaikan. Maka hiburan kita, firman Allah mengatakan, walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafa baina qulubihim walakinallah azizun hakim. Kendati pun kalian bisa menjual bumi langit beserta isinya untuk merubah hati seseorang, niscaya engkau tidak sanggup melakukan kecuali kemauan keras dari yang bersangkutan dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha bijaksana dan Maha perkasa. Itu yang memotivasi kita untuk tidak berhenti menyampaikan kebenaran, walaupun kelihatannya apa yang kita lakukan kurang mendapatkan hasil maksimum seperti yang kita kehendaki. Itulah berbagai cara kita mensikapi ujian-ujian dari Allah, mulai dari ujian diri, ujian keluarga, maupun ujian dalam berbangsa dan bernegara atau dalam ujian keumatan itu. Saya kira demikian, Bunda. Iya. Berarti kesabarannya itu yang akan menjadi ladang pahala, Ustadz, ya? Insya Allah. Ya, Insya Allah. Baik. Baik. Penanya kedua siapa? Silahkan. Oh iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz Sama-sama. atas penyerahannya. Kita pada ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari selalu ada ujian. Entah itu ujian susah atau ujian daripada kesenangan. Di sini saya hanya ingin bertanya tentang bagaimana menurut Ustadz tentang pandemik COVID yang telah melanda kita sejak tahun 2020. Apakah itu berupa ujian Atau ataukah musibah? itu musibah? Mungkin hanya itu Pak Ustadz yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya tadi nggak ada yang kenalkan dirinya, Ustaz. Oh iya. Iya, siapa Ibu? Saya dengan Ibu Nur Seri Dari Baruga, ownernya Rumah Makan Sedekah Rizki. Masya Insya Allah hari ini kurang lebih dari BKMT Provinsi ya. dari DKMT Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya, baik Ustaz. Iya. Ya, Langsung silahkan dijawab. Baik. ya. Ibu-ibu dan pemirsa yang budiman, bagi orang yang beriman, ujian itu ada yang disebut dengan teguran, ada ujian itu berupa musibah, dan ada ujian itu berupa indikator untuk kemuliaan, atau yang biasa disebut dengan ujian untuk menaikkan derajat atau kedudukan kita. Lalu bagaimana dengan peristiwa yang melanda kita, pandemi, ya yang disebut pandemi itu berarti melanda di seluruh dunia. Iya. Itu yang disebut dengan pandemi. COVID-19 mengantarkan pada pandemi termasuk di negara kita. Apakah ini bagian dari ujian, bagian dari musibah, atau bagian dari teguran? Ya. Maka sangat mungkin ketiga-tiganya Masuk. Masya Allah. Ya, dia akan menjadi teguran bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan. Jadi Allah mengendaki dia baik karena perbuatan-perbuatannya sudah banyak yang menyimpang, tapi balancingnya dia ikuti juga dengan kebaikan-kebaikan. Allah tegur. Tapi dia juga bisa menjadi musibah bagi siapa yang sudah Allah benci. Untuk kita orang yang beriman, surat Al-Ankabut ayat 2 disampaikan kepada kita, afa hasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Apakah orang-orang yang beriman itu dibiarkan oleh Allah berkata, aku sudah beriman, sebelum Allah uji dulu? Justru Allah uji imannya dengan diantaranya diturunkannya musibah. Musibah itu diantaranya adalah yang dicipta oleh Allah. Makanya kalau kita membaca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung darimu min syarri ma khalaq, dari apa yang engkau ciptakan. Jadi pandemi itu kita yakini, orang beriman meyakini adalah apa yang diciptakan oleh Allah untuk orang beriman sebagai ujian lulus atau tidak. Di antaranya ujian apa, Bu? Sakit. Bagi orang yang beriman, satu di antaranya saya sebut ujian kepatuhan. Ujian kepatuhan. Ketika ada pandemi, kita bisa patuh enggak kehendak Allah dan Rasulnya? Misalnya Rasulullah menyampaikan dalam kondisi pandemi, maka janganlah kamu melakukan ini, melakukan itu. Ketika Rasulullah SAW ditimpa suatu badai, lalu dia sampaikan kepada si Bilal di azannya untuk menyampaikan bahwa sholat di rumah lebih baik daripada sholat ke masjid. Kelihatannya kebalik. Kondisi normal kita dianjurkan berjamaah di masjid,
dalam kondisi tertentu, dalam kondisi ada musibah, kita diperintahkan untuk salat di rumah. Ini Rasul yang nyuruh. Kita bisa patuh apa enggak? Atau kita dalam beragamanya masih menggunakan akal? Kalau menggunakan akal mengatakan, loh kan ke masjid lebih banyak pahalanya, kenapa kita tidak ke masjid? Sama ketika Rasulullah menyampaikan la sholata ba'da asri, tidak ada sholat sesudah asar sampai terbenamnya matahari. Dan tidak ada sholat sesudah subuh sebelum terbit sampai terbit matahari. Nah persoalannya, loh sholat itu kan makin banyak makin bagus. Kenapa tidak boleh sholat sesudah asar dan sesudah subuh? Kita bisa patuh tidak? Suatu ketika sahabat diperintahkan pergi ke Bani Quraidah. Lalu Rasulullah berpesan, nanti salatmu setelah sampai di Bani Quraidah. Di dalam perjalanannya melampaui waktu lohor dan asar. Begitu hampir habis waktu asar, maka para sahabat saling bertanya, kita salatnya di mana? Apakah nanti di Bani Quraidah sampai di Bani Quraidah seperti pesan Rasulullah, atau kita salat dulu nanti lanjut perjalanan? Karena yang boleh menjamak itu aturan fikihnya adalah lohor dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau kita lanjut berarti kita akan tinggalkan lohor dan asar. Maka terjadi dua kelompok. Kelompok yang satu, kita istirahat dulu sholat. Kelompok yang lain mengatakan kita lanjut seperti amanah Rasul. Nanti di Bani Quraidah baru kita jamak. Jamaknya satu kaligus. Lohor, asar, maghrib, isya dijadikan satu. Bisa. Lapor kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini. Kata Rasulullah, yang berhenti sejenak lalu menjamak itu benar. Yang lanjut dan kemudian menjamak itu juga benar. Cuma dia dapat pahala dua, pahala ibadahnya dan pahala kepatuhannya. Insya Allah kalau dengan cerita ini saja kita sudah bisa memahami ya Bu ya, bahwa di antara bagi orang yang beriman ketika mendapat musibah itu boleh jadi dia merupakan laknat Allah, boleh jadi dia adalah teguran Allah, dan boleh jadi dia adalah ujian Allah untuk menaikkan derajatnya. Pandemi diantara yang diuji dari kita adalah kepatuhan kita. Apakah kita bisa patuh dengan ketentuan pemerintah? Apakah kita bisa patuh dengan fatwa MUI? Ataukah kita beragama sesuai dengan akal kita sendiri? Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada pemandu. Terima kasih Ustadz, menarik sekali ya. Hanya kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah nanti kalau ada pengajian berikutnya bisa undang Ustadz untuk kita sama-sama membahas mensyukuri kematian. Baik. Jadi kita dapat topik lagi satu ya Ustadz ya. Baik. Terima kasih ibu-ibu dari pengurus BKMT Provinsi Sultra yang sudah bersama-sama di studio Sultra TV di kegiatan Syiar Kendari Bertakwa. Baik pemirsa Sultra TV, akhirnya sampai di sini pertemuan kita di Syiar Kendari Bertakwa, dan insya Allah nantikan siaran ini tetap di TV digital Antena UHF channel 30 serta melalui streaming media sosial Sultra TV. Kerjasama Syiar Kendari Bertakwa bersama pemerintah Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, BKMT Kota Kendari, dan Dewan Masjid Indonesia Kota Kendari. Akhirul kalam, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan mari sama-sama kita mengucapkan hamdallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Kendari Bertakwa, Insyaallah.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.